mengakses dari email HP kalian, kemudian paket, kemudian dari air listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran pada hari ini, detik-detik, bukan detik-detik lah, beberapa hari lagi menjelang lebaran. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan semakin semangat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 5 pinjol terbaik ini ternyata dalam pemerhatian khusus OJK. Ada apa? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, informasi terbaru kita datang dari Pandeglang, yang mana ada laporan dari seorang wanita yang melaporkan seorang anggota DPRD dari Pandeglang yang ternyata wanita ini adalah mantan pacarnya. Di sini dia melaporkan bahwa data dari si mantan pacarnya ini digunakan untuk pinjol, dan mantan pacarnya ini mendapatkan perlakuan yang kasar. Nih buat teman-teman semuanya, alhamdulillah sekali ya wanita ini berani untuk speak up, karena memang saat ini dia sudah dikejar-kejar sama pinjol dan tidak pernah digunakan, dan dia ternyata mengalami kekerasan fisik yang tidak berhenti setelah mereka putus. Jadi buat wanita di luar sana, saya ingatkan sekali lagi, baik itu kalian masih gadis, status kalian seorang istri, status kalian janda, atau siapapun itu, saya harapkan sekali, ingat sekali, jangan mudah percaya dengan iming-iming apapun dan jangan termakan janji. Dan ingat sekali, jangan pernah mudah memberikan data kalian hanya karena kategori sayang. Jangan teman-teman ya, ingat sekali, kalau sudah ditagih sekalipun orang lain yang menggunakannya, tetap kalian yang harus bertanggung jawab dan akan diuber-uber sampai kapanpun. Kalau sudah sampai kejadian seperti ini, jangan pernah takut untuk speak up, biar nantinya semuanya terbuka dan kalian akan mendapatkan jalan keluarnya. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini ada seorang temen yang informasi ke saya, Mbak, saya ada nonton salah satu vlog yang mengatakan bahwa ada 5 pinjol yang terbaik saat ini, Mbak. Nah, kelima pinjol ini kebetulan saya gunakan. Kira-kira menurut Mbak Desi ini benar-benar baik atau enggak, Mbak? Karena ini pinjol mau saya galbaikan, Mbak. Banyak yang menyarankan saya pelihara aja pinjol ini karena sering mendapatkan limit, bahkan pengajuan pertama aja limitnya sudah gede. Nah, buat teman-teman semuanya ya, jadi saya ada lihatlah salah satu vlog yang mengatakan bahwa kelima pinjol ini adalah pinjol terbaik untuk saat ini. Tetapi pada kenyataannya kalau saya perhatikan lagi di lapangan, ternyata kelima pinjol ini seharusnya harus hati-hati sekali kalian gunakan. Karena apa? Ternyata kelima pinjol ini sedang dalam pemerhatian OJK. Dalam kasus apa? Yang pertama kita bahas dulu, yaitu adalah pinjol aku laku. Nah, buat teman-teman semua yang galbay di aku laku, bahwa pinjol ini saat ini masih dalam pengawasan OJK. Karena apa? Sebelumnya pay letternya bermasalah dan sempat dibekukan. Otomatis saat ini OJK juga sedang memantau, bukan hanya aku laku saja sih, beberapa pinjol yang mungkin masih melakukan praktek gestun, yaitu gesek tunai, yang mana seolah-olah dia membeli menggunakan aplikasi pinjol pay letter, tapi pada kenyataannya dia tidak membeli ya, dia hanya menggunakan gesek tunai, dan ternyata saat ini masih dalam pengawasan OJK sama pada aku laku ya. Tuh perlu diperhatikan lagi. Nah, lanjut lagi yang kedua, yang informasinya adalah pinjol-pinjol terbaik itu adalah Indodana. Nah, ada yang mengatakan bahwa pengajuan pertama Indodana sudah diberikan 12 juta untuk pengguna pertama. Ini saya katakan hoax, tidak seperti itu ya. Bahwa banyak yang menginformasikan bahwa Indodana ini sangat sedikit memberikan limit, apalagi pada pengguna baru. Dan perlu diperhatikan, Indodana ini ada DC lapangannya lumayan banyak Jabodetabek. Sama halnya dengan aku laku. Aku laku juga banyak DC lapangannya di luar Pulau Jawa juga ada, apalagi di daerah Jawa.
Cuman potensi untuk kehadiran dari aku laku ini sangat sedikit. Karena apa? DC-nya sedikit sehingga dia membutuhkan waktu sedikit lama untuk datang ke tempat kalian. Ya, begitu juga dengan Indodana. Indodana ini banyak sekali mempekerjakan orang tua sebagai penagih. Nah, tidak tahulah alasannya apa. Apakah untuk belas kasihan ataukah memang seperti inilah cara mereka untuk menagih biar si penghutang mau membayar. Tapi perlu diperhatikan sekali lagi teman-teman ya. Banyak yang mengeluhkan ketika sudah melunaskan dari Indodana ini, banyak yang tidak mendapatkan limit lagi. Hati-hati ya. Jadi kalau mau lanjut galbay saja, yang penting kuat mental. Oke, lanjut lagi untuk urutan ketiga, yaitu ada es pinjam SPay Letter. Nah, kalau yang ini saya sarankan tidak usah terlalu bermimpi ya, ataupun mengharap-harapkan untuk mendapatkan limit dari SPay Letter pinjam, ataupun kalian menggunakan pinjol ini untuk gaya hidup. Karena apa? Pinjol ini masuk ke dalam slik OJK, kemudian dia keluar kondar, kemudian dia menghubungi semua nomor-nomor yang pernah kalian belikan paket atau kalian isikan pulsa. Kemudian juga ketika kalian memutuskan untuk menggalbaikan pinjol ini, rata-rata akan kesulitan mendapatkan pinjol di tempat lain. Karena apa? Banyak sekali pinjol-pinjol yang terhubung dengan es pinjam dan SPay Letter ini. Salah satunya adalah HCI, Kredivo, dan Indodana. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau melanjutkan galbay, saya sarankan galbay saja. Tidak usah berpikir ini itu. Tetapi perlu diperhatikan, kalian harus kuat mental karena DC-nya bisa menusuk kemana-mana ya. Jadi harus lebih cuek lagi dan harus percaya diri lagi. Gitu ya. Nah lanjut lagi untuk urutan keempat, yaitu ada pinjol isi cash. Nah, pinjol isi cash ini sejauh ini saya katakan memang pinjol yang adem ayem lah ya, nggak terlalu banyak barbar, nggak terlalu banyak penagihan, juga penagihan dan penagihannya hanya ke kondar saja. Tapi perlu diperhatikan sekali, ternyata pinjol isi cash ini adalah pinjol yang berasal dari luar Indonesia, tepatnya di Cina. Nah, pinjol isi cash ini ternyata memang dalam pemerhatian OJK. Karena apa? Dilihat praktiknya bahwa pinjol ini ternyata membebankan bunga yang besar, atau bisa dikatakan juga dengan kartel bunga. Pernah saya sebutkan kepada kalian ada 44 pinjol yang dalam pemerhatian OJK, yang mana di bulan Mei ini pinjol-pinjol ini akan masuk dalam persidangan. Salah satunya adalah isi cash, kemudian es pinjam, dan juga aku laku serta Indodana. Nah inilah kenapa saya katakan kalau beberapa orang menganggap bahwa pinjol-pinjol ini adalah pinjol terbaik, perlu diperhatikan pinjol-pinjol ini dalam pemerhatian OJK. Nah dan yang terakhir itu adalah pinjol dari Kredivo. Saya sama sekali tidak menyarankan untuk kalian menggunakan Kredivo apabila kalian keuangannya sangat sedikit. Karena pinjol Kredivo ini DC-nya di seluruh Indonesia. Sekalipun dia gampang dalam pencairan dan informasinya bunganya kecil, saya sangat tidak menyarankan. Banyak sekali orang-orang yang terjebak di Kredivo ini. Bahkan ada beberapa orang yang sudah pindah keluar pulau masih juga kedapatan sama Kredivo ini. Ingat saja, Kredivo ini mengakses dari email HP kalian, kemudian paket, kemudian dari air listrik, kemudian dari NPWP dan BPJS. Ingat sekali teman-teman ya, selain dari kelima ini ada juga beberapa faktor-faktor lain yang bisa membuat DC ini nyampai ke tempat kalian. Jadi kalau kalian katakan bahwa ini adalah pinjol terbaik, kalau dari saya pinjol-pinjol ini adalah pinjol yang harus kalian waspadai. Karena apa? Semua pinjol itu pasti akan ada resikonya. Tetapi kelima pinjol ini memiliki resiko yang luar biasa di atas rata-rata. Jadi perhatikan sekali buat teman-teman semuanya. Kalau saran dari saya, lebih baik kalian galbay saja dulu. Perhatikan sekali ketika kalian galbay, jangan hanya galbay karena ikut-ikutan, tapi galbaylah karena memang kalian tidak mampu. Jadi ketika kalian diteror sana sini, kalian sudah tahu dan kuat bahwa ya saya memang galbay, saya terima segala resikonya. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.